Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Teguran itu kan ada tahapannya, jadi ini kita lakukan teguran pertama, kita surati secara resmi ke pengembang. Kita sudah mempersiapkan Perusda untuk itu supaya bisa cabang fokus kepada pangan, khususnya tadi sayur-sayuran, termasuk perikanan. Selamat pagi dari Jalan Limbolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau bakal memaksimalkan peran perusahaan umum daerah Perumda untuk atasi inflasi dan kembangkan bisnis di daerah. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bau-Bau melayangkan teguran pertama kepada pengembang perumahan Topas 3 di Kecamatan Betoambari. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Selasa 13 Mei 2025. Bersama saya, Rizka Harlina. Pemerintah Kota Bau-Bau bakal memaksimalkan peran perusahaan umum daerah Perumda untuk atasi inflasi dan kembangkan bisnis di daerah. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Kita sudah mempersiapkan Perusda untuk itu supaya bisa cabang fokus kepada pangan, khususnya tadi sayur-sayuran, termasuk perikanan. Pemerintah Kota Bau-Bau terus berupaya mengatasi tantangan inflasi yang sering kali dipicu oleh fluktuasi harga komoditas pangan, khususnya sembako dan perikanan. Dalam menghadapi persoalan ini, Pemkot Bau-Bau berencana untuk memaksimalkan peran perusahaan umum daerah Perusda sebagai salah satu solusi strategis. Wakil Wali Kota Bau-Bau Odeham Sinabolu menjelaskan, Pemkot Bau-Bau telah merancang langkah-langkah konkret untuk memanfaatkan Perusda yang akan fokus pada sektor pangan. Ia menyebutkan jika Perusda sudah beroperasi, Pemkot Bau-Bau dapat melakukan berbagai upaya lebih lanjut. Ia mengakui sebagai pemerintah kemampuan daerah terbatas. Namun dengan adanya Perusda dapat menjalankan bisnis yang lebih fleksibel dan efisien. Kita sudah mempersiapkan Perusda untuk itu supaya bisa cabang fokus kepada pangan, khususnya tadi sayur-sayuran, pangan lah, bahan pokoknya, termasuk perikanan. Jika sudah ada Perusda, kita bisa melakukan upaya-upaya lebih jauh, karena kalau sebagai pemerintah kota kan kita terbatas ya. Kalau sebagai Perusda mereka bisa melakukan bisnis, bisa mengadakan kontainer, bisa berbisnis, bisa stocking. Lebih jauh, Hamsina menjelaskan dengan kehadiran Perusda yang terfokus pada pengelolaan bahan pokok, Pemkot Bau-Bau berharap bisa melakukan berbagai inisiatif, salah satunya adalah menyetok bahan pokok untuk dijual kembali kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan sembako di pasaran sehingga masyarakat tidak lagi terganggu dengan lonjakan harga yang sering terjadi. Selain itu, keberadaan Perusda juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ekonomi yang positif bagi daerah. Melalui kegiatan bisnis yang dijalankan oleh Perusda, diharapkan tidak hanya membantu pengendalian inflasi, tetapi juga memberikan keuntungan yang dapat kembali disalurkan untuk pembangunan daerah. Jadi selain untuk bisnis, juga untuk membantu pemerintah kota mengendalikan inflasi. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Langkah ini menjadi salah satu solusi inovatif yang mencerminkan keberpihakan Pemkot Bau-Bau terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus menjawab tantangan ekonomi yang dihadapi. Diketahui optimalisasi Perusda telah dibahas secara intens bersama Komisi 2 DPR RI dan Pemprov Sultra serta dihadiri oleh 17 kabupaten kota se-Sultra pada Rabu lalu di Kota Kendari. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Jagat media sosial digegerkan dengan viralnya sebuah narasi yang menyebutkan adanya aksi pemalakan di jalan menuju jembatan kontainer Pelabuhan Wamengkoli, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah pada Minggu 11 Mei 2025. Dalam narasi tersebut disebutkan bahwa 2 orang tak dikenal keluar dari semak-semak dengan membawa parang dan menghadang pengendara untuk meminta uang secara paksa. Menanggapi keresahan warga yang meluas, aparat kepolisian dari Polsek Lakudo bergerak cepat.
Aibtu Suharman Mahjudin langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan awal. Dari keterangan para saksi di tempat kejadian perkara, aksi tersebut ternyata melibatkan 3 orang yang diketahui merupakan tukang ojek yang biasa mangkal di sekitar Pelabuhan Feri Wamengkoli. Kapolres Buton Tengah AKBP Wahyu Adi Mulyo Waluyo melalui Kasih Humas Ibtu Tamrin menyampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kejadian tersebut terjadi sekitar jam 2 siang. 3 orang tersebut sedang membersihkan pinggir jalan menggunakan parang untuk memotong rumput dan meminta sumbangan dari para pengemudi yang lewat. Pihak kepolisian kini tengah mendalami kasus ini dan menilai apakah tindakan ketiga tukang ojek tersebut masuk dalam kategori pemalakan atau sekedar permintaan sumbangan secara sukarela. Penanganan lebih lanjut akan dilakukan sesuai dengan hasil penyelidikan di lapangan. Kapolres Buton Tengah menegaskan pihaknya akan bertindak secara tegas terhadap segala bentuk premanisme termasuk pemalakan yang meresahkan masyarakat. Polisi juga mengimbau masyarakat segera melaporkan jika mengalami atau menyaksikan tindakan serupa. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kepton pagi ini kami siarkan di RRI Bau-Bau. Belasan anak dari Taman Kanak-Kanak TKRA Purwanida, Kota Bau-Bau memeriahkan program keunggulan Senandung Anak Juara yang disiarkan RRI Bau-Bau pada 11 Mei 2025. Kegiatan yang berlangsung di studio RRI Bau-Bau ini menjadi ajang anak-anak berprestasi untuk menunjukkan bakat mereka di bidang seni dan literasi. Dalam kesempatan ini, para anak-anak RA Purwanida secara bergantian menampilkan berbagai kemampuan mulai dari membaca puisi, menyanyi, bercerita hingga mengaji. Acara ini dipandu oleh host Ana Nur Awalia yang dengan hangat membimbing para peserta cilik menunjukkan talenta terbaik mereka. Salah satu penampilan yang menarik perhatian adalah dongeng berjudul Ini Tiko dan buku kesayangannya yang dibacakan secara bergantian oleh Fayaz dan Azam, 2 anak TK Purwanida. Dengan semangat dan ekspresi yang lucu, mereka membawakan cerita dengan antusias. Ketika ditanya mengenai kesukaannya terhadap dongeng, keduanya mengaku senang karena banyaknya gambar yang menarik di dalam buku cerita. Program Senandung Anak Juara sendiri merupakan wadah kreativitas anak-anak yang disiarkan oleh RRI untuk menumbuhkan rasa percaya diri, cinta literasi, serta kecintaan terhadap seni sejak usia dini. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bau-Bau melayangkan teguran pertama kepada pengembang perumahan Topas 3 di Kecamatan Beto Ambari. Langkah ini diambil menyusul keluhan warga terkait sejumlah fasilitas yang belum dipenuhi, terutama kondisi jalan lingkungan yang belum diaspal. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Teguran itu kan ada tahapannya, jadi ini kita lakukan teguran pertama, kita surati secara resmi ke pengembang untuk Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Disperkimtan Kota Bau-Bau melayangkan teguran pertama kepada pengembang perumahan Topas 3 di Kecamatan Beto Ambari. Langkah ini diambil menyusul keluhan warga terkait sejumlah fasilitas yang belum terpenuhi, terutama kondisi jalan lingkungan yang belum diaspal. Kepala Disperkimtan Bau-Bau, Siti Amalia Abibu mengatakan, teguran tersebut merupakan bagian dari tahapan pembinaan kepada pengembang. Pihaknya juga telah turun langsung ke lokasi untuk melakukan verifikasi lapangan. Teguran itu kan ada tahapannya, jadi ini kita lakukan teguran pertama, kita surati secara resmi ke pengembang untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang selama ini menjadi keluhan warga, antara lain kewajiban untuk jalan, terjadi genangan kemarin. Itu teguran pertama, jangka waktunya berapa lama itu? Kita kasih 24 hari, karena agak berat memang untuk jalan, kasih 24 hari.
Selain keluhan genangan air di jalan lingkungan, warga juga mengeluhkan keterlambatan penyerahan sertifikat kepada penghuni yang telah melunasi pembayaran, serta penyediaan sarana dan prasarana umum PSU lainnya yang menjadi tanggung jawab pengembang. Amalia menegaskan, jika teguran pertama tidak diindahkan, maka akan diberikan 2 teguran lanjutan. Bila pengembang tetap tidak merespon, Disperkimtan akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ya kalau 3 kali tidak itu kita terpaksa lakukan sanksi atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ada kan baru Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 1 2011 tentang perumahan dan pemukiman. Ada sanksi di dalamnya kan kita lakukan. Terkait penyerahan PSU kepada Pemkot Bau-Bau, Amalia menyebut hal itu menjadi keputusan pengembang. Namun untuk prosesnya, pengembang wajib menyelesaikan legalitas aset atau sertifikat terlebih dahulu. Disperkimtan berharap pengembang segera menindaklanjuti teguran tersebut demi kenyamanan dan hak warga yang tinggal di perumahan Topas 3. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Berita terakhir, nasib tragis menimpa Roy Ali, 8 tahun, bocah asal Kelurahan Lipo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau. Anak sulung dari pasangan Laolu dan Waanga ini mengembuskan nafas terakhirnya setelah diduga mengalami keracunan ikan pada Minggu malam. Roy tidak sempat dilarikan ke fasilitas kesehatan karena kedua orang tuanya tidak menyadari kondisi kesehatan anak mereka pada malam itu. Kedua orang tuanya bahkan sempat kritis dan dirawat di IGD RSUD Kota Bau-Bau karena mengkonsumsi ikan yang sama. Beruntung mereka selamat setelah mendapat pertolongan dari tim medis pada Senin pagi. Usai tim Puskesmas Katobengke membawa keduanya ke rumah sakit. Kepala Puskesmas Katobengke Kota Bau-Bau Budi Utama menjelaskan, korban dan kedua orang tuanya pada Minggu malam sempat mengkonsumsi ikan yang ditemukan oleh sang ayah Laolu dalam kondisi mengapung di pantai Lakeba, Kota Bau-Bau. Setelah mengkonsumsi ikan tersebut, ketiganya mengalami gejala seperti gatal-gatal di area bibir, pusing dan mual-mual. Beruntung, 2 adik korban tidak ikut mengkonsumsi ikan tersebut sehingga selamat dari tragedi ini. Pada Senin siang, kedua orang tua korban diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Keduanya masih mengalami trauma akibat peristiwa nahas yang menimpa anak mereka. Jenazah korban telah dimakamkan tidak jauh dari kediamannya sekitar pukul 15.30 waktu setempat oleh warga. Pihak Puskesmas bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat masih melakukan penyelidikan epidemiologi di rumah duka dan rumah sakit yang untuk memastikan penyebab kematian korban secara mengidentifikasi jenis ikan yang dikonsumsi ketiganya. Demikian Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau bakal memaksimalkan peran perusahaan umum daerah Perumda untuk atasi inflasi dan kembangkan bisnis di daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bau-Bau melayangkan teguran pertama kepada pengembang perumahan Topas 3 di Kecamatan Betoambari. Demikian Warta Kapten pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kapten pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina. Selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.